Pasca Yuda Arfandi ditetapkan menjadi tersangka kasus kematian Dante, tak sedikit publik yang bertanya-tanya terkait sosok kekasih Tamara Tiasmara itu. Dan untuk menjawab rasa penasaran publik, dalam kesempatan ini, ahli supranatural Velin Ratu Ayu mengungkapkan hal yang mengejutkan soal Yuda Arfandi. Mulai dari motif Yuda Arfandi dalam menenggelamkan Dante, hingga rahasia besar Yuda Arfandi yang disebut memakai sesuatu untuk menaklukkan Tamara Tiasmara. Maka inilah 5 rahasia besar dan motif kekasih Tamara Tiasmara diungkap oleh ahli supranatural versi Cumi Top 5. Sejak awal kasus kematian Dante menyeruak, Tamara Tiasmara diketahui selalu mengungkapkan bahwa dirinya sudah sangat percaya terhadap sosok Yuda Arfandi, sehingga ia berani menitipkan Dante kepada kekasihnya itu. Namun, menurut ahli supranatural Velin Ratu Ayu, di balik Tamara Tiasmara yang sangat percaya dengan Yuda Arfandi, disebutkan jika memang Yuda Arfandi sebenarnya memakai sesuatu untuk menaklukkan Tamara Tiasmara, alias terdapat sesuatu yang tak wajar dalam hubungan asmara yang mereka jalani. Lantas, seperti apa fakta mengejutkan yang diungkap Velin Ratu Ayu? Dan seperti apa reaksi Tamara Tiasmara hingga Angger Dimas? Sang pria ini juga bukannya kosongan ya. Kalau aku melihat di sini dia juga punya pegangan, di mana pegangannya itu untuk bisa menaklukkan sang ibu, ya, untuk menaklukkan sang wanitanya. Sehingga yang wanita ini merasa kayak nyaman deket dia, bawaannya nyaman, terus juga merasa pengen pengen bersandar terus ya. Jadi emang dari awal kedatangan sang pria ini yang aku rasakan hawanya panas ya, dari energi sang pria ini panas dan memang hawanya tidak baik. Ada sesuatu hal dalam diri dia yang memang adalah tujuannya untuk bisa menarik wanita dan juga terbuai dalam rayuan dia ketika sang wanita tersebut berada di sisinya. Tapi namanya anak kecil ini, sesosok D ini, karena dia anak kecil, intuisinya kuat. Kemudian kalau anak kecil kan memang belum ada dosa ya, dosanya tuh masih sedikit, sehingga dia akan bisa merasakan ketidaknyamanan dari sosok pria ini. Hawa panas itulah yang membuat dia pada akhirnya menyisihkan diri. Artinya ketika pria itu datang, dia ada rasa tidak suka yang diwujudkan dari perilaku atau sifat atau gestur tubuh dia yang menyatakan bahwa dia tidak suka, tapi berusaha untuk menyampaikan kepada sang ibu. Tapi sang ibu ini yaitu tadi karena tenggelam ya, karena tenggelamnya dalam rasa cinta yang salah dan juga tidak sewajarnya, sehingga yaitu terbawalah sampai dengan kejadian yang akhirnya mengorbankan anak tersebut. Sama sekali aku mikir janggal nggak ada. Dari awal aku nggak ada mikir ada kejanggalan. Kesel sih, ya kesel ya dikit lah, keselnya banyak lah. Maksudnya kayak, bener kan nih yang gue duga, yang selama ini gue dikata-katain pahlawan kesiangan, gue dikatain apa sih, itu aja sih yang saya dikatain apalah sama itu. Ini loh, ini kecurigaan perasaan seorang bapak terhadap anaknya. Selain memakai sesuatu untuk menaklukkan Tamara Tiasmara, ahli supranatural Velin Ratu Ayu juga mengungkap jika Yuda Arfandi selalu membawa benda yang ia taruh di dalam tasnya. Meski tak mengungkapkan secara gamblang benda yang dimaksud, Velin Ratu Ayu menyebut jika hal tersebut menyerupai ilmu gendam atau ilmu kebatinan yang digunakan untuk memanipulasi kehendak orang lain. Ada sesuatu hal yang dia pegang dan juga ada yang di dalam tubuhnya yang sifatnya adalah untuk merayu wanita. Ada di sini ya, kemudian ada di sini, ada di sini, dan di bagian tubuh lainnya. Kemudian selain itu juga dia punya pegangan yang memang ada di dalam tas dia, pegangan lain. Dibilang cukup kuat tergantung dari siapa yang ini ya, siapa yang melihatnya. Kalau menurut aku memang itu lumayan
lumayan, artinya tingkatannya masih di bawah rata-rata ya, bukan juga yang tingkat yang sampai menggendam, tidak ya, hampir serupa dengan gendam tapi dia tidak ya, artinya masih di bawah ya, tergantung dari sang korban juga ya, tergantung dari wanitanya. Kalau wanita itu juga ibarat katanya ibadahnya bagus, dia akan merasakan sesuatu hal yang tidak nyaman sesungguhnya. Itu akan berbalik tergantung dari bawaan tubuh masing-masing sang korban dari gendam sang pria ini gitu ya. Setelah mengungkap beberapa rahasia besar terkait ilmu supranatural yang digunakan Yuda Arfandi, Velin Ratu Ayu juga mengungkapkan jika sosok kekasih Tamara Tiasmara itu merupakan orang yang pandai dalam memutarbalikkan fakta. Selain itu, disebutkan jika Yuda Arfandi merupakan orang yang tak bisa mengontrol dirinya sehingga ia bisa melakukan tindakan keji terhadap Dante. Lantas seperti apa tanggapan Soraya Rashid sebagai sahabat Tamara Tiasmara? Ada kemarahan dari sosok pria ini sehingga dia tega melakukan itu. Ada sosok kemarahan yang memang ada kebencian juga di sini. Ya, dan pria ini adalah sangat pintar memutarbalikkan fakta dan kata, dalam arti pria ini tuh memang tujuannya tuh tidak baik, tapi dia berusaha bagaimana yang tidak baik ini seperti seolah-olah tujuannya baik gitu loh ya. Agak sedikit rumit karena pria ini emang pintar gimana ya aku mau ngungkapinnya, agak tega gitu orangnya ya, agak kejam, tega, dan lebih tepatnya adalah semacam kayak kalau kalau misalnya dia marah tidak bisa mengontrol diri dia, dan ini pun bawaan dari apa yang dia punya. Semuanya juga mentah kok, semuanya nggak ada yang setuju karena Tamaranya menceritakan hal yang kurang enak aja, mungkin hatinya disakitin atau ya disakitin aja gitu. Jadi kayak kita sebagai temannya pasti ya janganlah lo tinggalin aja orang kayak gitu-gitu. Cuman ya balik lagi, semuanya pilihan kan ada di dia yang ngejalanin. Jadi dia yang tahu juga kan hubungan dia, mungkin di tengah jalan udah bisa berubah cowoknya atau mungkin gimana baik-baiknya. Ya namanya cewek ya suka ngasih kesempatan terus kan biasanya. Iya suka berantem kok. Cuman waktu itu awal-awal pas lagi penyesuaian aja. Cuman sekarang sih udah beberapa bulan terakhir tuh menurut ceritanya Tamara yang sudah baik-baik aja gitu loh. Sudah semuanya udah baik lah gitu. Pasca Yuda Arfandi ditetapkan menjadi tersangka kasus kematian Dante, tak sedikit publik yang bertanya-tanya mengenai motif apa yang dimiliki oleh Yuda Arfandi sehingga ia bisa dengan tega menenggelamkan Dante secara sengaja. Dan dalam kesempatan ini, Velin Ratu Ayu akhirnya menjawab rasa penasaran publik tersebut. Ya, menurut penerawangan Velin Ratu Ayu, Yuda Arfandi memiliki rasa kemarahan dan tidak suka terhadap Dante, anak kekasihnya itu. Lantas sebenarnya apa yang membuat Yuda Arfandi tak menyukai Dante? Dan seperti apa respon Angger Dimas selaku ayah Dante? Kalau aku lihat motifnya awalnya ada kemarahan, ada rasa penolakan, ada rasa tidak suka terhadap anak ini. Yaitu tadi yang di awal aku bilang bahwasanya anak kecil itu kan jauh dari dosa ya, dosanya masih sedikit, sehingga ketika seseorang itu berdekatan dengan energinya yang negatif, otomatis ada rasa penolakan dari sang anak ini. Nah itu dilihat oleh sang tersangka ini bahwasanya ini adalah ancaman buat hubungan mereka berdua, sehingga motifnya adalah ya kayak semacam, sebenarnya dibilangnya tuh awalnya cuman iseng-iseng, cuman hanya ingin memberikan pelajaran. Tapi dia tidak melihat kondisi bahwa anak ini sudah kelelahan dan sudah kekurangan oksigen. Nah, setelah itu ada unsur kesengajaan karena itu setan sudah merasuki dalam tubuh otak dia sehingga ya itu kebablasan. Saya sih pengen nyampein aja ya kalau misalnya dia nonton, apa yang kau tuai, apa yang kau tanam itu yang kau tuai, gitu. Ya tabur tuai aja lah. Disclaimer aja ya, kan kita kan normatif nih, gitu. Kalau curiga-curiga biar aja nanti
pendalaman dan pengembangan dari dari kepolisian, nggak mau mendahului juga gitu. Juga apa ya, ya saya sih berharap ini nggak akan ketutup sama pemilu, juga akan tetap saya tetap akan saya kawal ini, mau bagaimanapun ini nyawa anak saya. Seiring berjalannya waktu, motif demi motif Yuda Arfandi dalam menenggelamkan Dante tampaknya mulai terkuak. Ya, setelah beberapa waktu lalu, pihak kepolisian melakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara, Velin Ratu Ayu menyebut jika dalam waktu dekat, semua pelaku yang terlibat dalam kasus kematian Dante akan terungkap secara terang benderang. Ada nanti, di belakangnya masih ada 2 orang lagi. Yang jelas orang terdekat dan masih keluarga dari tersangka dan anak. Ada di antara itu. Paling cepat dalam waktu seminggu, paling lama dalam waktu 3 bulan. Karena ini kasusnya merumitkan dan memang ada unsur juga di sini bahwa ada sesuatu hal yang memang sedang dituju dan ingin dicapai, tapi tidak tidak pandai memainkan skenarionya. Perasaan pelaku ya, perasaan pelaku di sini aku merasakan ada rasa malu, ada rasa deg-degan, tapi mau ditutupin kayak gimana pun dia tetap harus mengungkapkan dan juga harus melakukan apapun yang dia lakukan ya. Yang jelas di sini juga ada semacam rasa kemarahan, ada rasa marah ya, karena dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan adalah sebagai alibi pembelaan dia bahwa ini adalah suatu kecelakaan, tapi pada akhirnya motif ini berkembang dan pada akhirnya terungkap ke permukaan dan akhirnya sekarang sudah berkembang ya ke masyarakat Indonesia dan sudah tidak bisa ditutup-tutupin lagi, bahkan penyelidikannya berlanjut. Berharap semoga hukumannya itu bisa sesuai sama apa yang dilakukan. Pokoknya seadil-adilnya kebenarannya terungkap, itu aja.